Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Astuti, absen 25 dari kelas 10 AKL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Yang pertama, interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial secara umum adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gilin dan Gilin. Menurut Gilin, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Yang kedua, menurut Bintarto. Menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, menurut Basrawi. Basrawi mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok manusia. Bentuknya tidak hanya bersifat kerjasama, tetapi juga berbentuk tindakan, persaingan, pertingkaian, dan sejenisnya. Selanjutnya, ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Kedua, ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Yang keempat, ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Selanjutnya, syarat interaksi sosial. Pertama, kontak sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. Kedua, komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling memengaruhi. Dalam proses komunikasi, pesan harus disampaikan menggunakan bahasa atau simbol yang saling dimengerti oleh kedua pihak. Agar dapat berlangsung dengan baik, komunikasi memerlukan beberapa komponen seperti A. Pengirim atau komunikator sebagai pihak mengirim pesan kepada pihak lain. B. Penerima atau komunikan sebagai pihak yang menerima pesan dari pengirim. C. Pesan merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan. D. Umpan balik atau feedback merupakan tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. Media atau alat yang digunakan penyampaian pesan. Media ini berupa tulisan, lisan, gambar, atau film. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif meliputi pertama, kerjasama. Kerjasama merupakan suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. Dalam kehidupan selalu memerlukan bantuan orang lain, namun tetap dalam batas yang wajar. Contohnya seperti gotong royong antar tetangga. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan dari individu atau kelompok yang saling bertentangan. 3. Asimilasi. Secara sederhana, asimilasi adalah peluburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan. Keempat, akulturasi. Akulturasi merupakan penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya asli. Selanjutnya, jenis dan contoh interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Yang kedua, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang terakhir, faktor pembentuk interaksi sosial. Faktor-faktor pembentuk interaksi sosial meliputi imitasi, sugesti, simpati dan empati, dan identifikasi. Yang kedua, materi tentang komunikasi sosial. A. Pengertian komunikasi sosial secara umum. Komunikasi sosial ialah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain, supaya pihak lain dapat menangkap maksud dan dikehendaki penyampai. B. Pengertian komunikasi sosial menurut para ahli. Yang pertama, Colin Carey. Colin Carey mendefinisikan komunikasi sebagai usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau tanda, memiliki bersama serangkaian peraturan untuk berbagai kegiatan mencapai tujuan. 2. Edwin Neumann mendefinisikan komunikasi sebagai proses untuk mengubah kelompok manusia menjadi kelompok yang berfungsi. 3. Barbara Koch. Barbara Koch mendefinisikan komunikasi sosial adalah sebagai kemampuan seorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. C. Syarat-syarat komunikasi sosial. A. Pengirim atau komunikator sebagai pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. B. Penerima atau komunikan sebagai pihak yang menerima pesan dan pengirim. C. Pesan merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan. D.
D. Umpan balik atau feedback merupakan tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. E. Media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media ini dapat berupa tulisan, lisan, gambar, atau film. B. Ciri-ciri komunikasi sosial. Pertama, terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Yang kedua, terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. Yang ketiga, memiliki sebuah maksud dan tujuan yang telah ditentukan secara jelas. Yang keempat, adanya dimensi waktu baik masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang. E. Tujuan komunikasi sosial. Yang pertama, tujuan komunikasi dari sudut pandang komunikator yaitu untuk memberikan informasi, pelajaran, hiburan, dan persuasi kepada komunikan. Yang kedua, tujuan komunikasi sosial dari sudut pandang komunikan yaitu untuk memahami, mempelajari, menikmati, menolak atau memutuskan pesan yang diperoleh oleh komunikator. F. Jenis-jenis komunikasi sosial. Pertama, komunikasi sosial secara langsung. Kedua, komunikasi sosial secara tidak langsung. G. Faktor-faktor komunikasi sosial. Yang pertama, noise adalah gangguan yang tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat pesan yang diterima komunikan berbeda dengan pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Yang kedua, konteks. Seperti halnya noise atau gangguan, konteks mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan dari proses komunikasi. Materi yang ketiga adalah sosialisasi sosial. Pengertian sosialisasi sosial secara umum. Sosialisasi adalah proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke individu. Pengertian sosialisasi sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Peter Berger. Peter Berger mengartikan sosialisasi sebagai proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Surjono Sukanto, mengartikan bahwa sosialisasi merupakan proses mengomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru. Selanjutnya, tujuan sosialisasi sosial. Yang pertama, agar setiap anggota masyarakat memahami suatu lingkungan sosial dan budaya, baik lingkungan tempat tinggal seseorang maupun lingkungan baru. Yang kedua, agar setiap anggota masyarakat mengetahui nilai-nilai dan norma yang ada pada suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga, untuk melatih keterampilan dan pengetahuan individu dalam melangsungkan hidup bermasyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis sosialisasi sosial. Yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat, seperti keluarga. Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya, agen sosialisasi sosial. Agen sosialisasi sosial adalah pihak-pihak yang melaksanakan proses sosialisasi. Di masyarakat, kita mengenal 4 agen sosialisasi utama, yaitu 1. Keluarga. Yang kedua, kelompok teman sebaya atas permainan. Yang ketiga, sekolah. Dan keempat, media massa. Selanjutnya, tahapan sosialisasi. Tahap sosialisasi mempunyai 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap meniru. Yang ketiga, tahap siap bertindak. Keempat, tahap penerimaan norma kolektif. Selanjutnya, faktor sosialisasi. Yang pertama, sifat dasar. Yang kedua, lingkungan prenatal. Yang ketiga, perbedaan individu. Yang keempat, lingkungan. Yang kelima, motivasi. Selanjutnya, tipe sosialisasi. Yang pertama, tipe formal. Sosialisasi tipe formal ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara. Yang kedua, tipe informal. Sosialisasi tipe informal ini terdapat di dalam masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antar teman, sahabat, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, syarat terjadinya sosialisasi. Yang pertama, apa yang disosialisasikan adalah sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. Yang kedua, menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. Yang ketiga, siapa saja yang mensosialisasikan? Pihak yang mensosialisasikan bisa jadi adalah institusi, media massa, individu, dan kelompok. Selanjutnya, materi yang keempat adalah institusi sosial. Pengertian institusi sosial secara umum. Institusi sosial adalah sekumpulan orang berkedudukan sosial yang sama dan mempunyai hubungan dan peranan kemasyarakatan serta mempunyai pikiran, peraturan, dan praktis tentang bagaimana kehendak asas masyarakat itu dapat dicapai. Selanjutnya, pengertian institusi sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto, institusi sosial adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.
Yang kedua, menurut Mayer Pola, institusi sosial adalah suatu kompleks atau sistem peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai penting. Selanjutnya, faktor institusi sosial. Faktor institusi sosial mempunyai 4 faktor. Yang pertama, prinsip demokrasi. Yang kedua, partisipatif. Yang ketiga, difusi inovasi. Yang keempat, pemberdayaan. Selanjutnya, jenis institusi sosial. Jenis institusi sosial mempunyai 5 jenis. Yang pertama, institusi keluarga. Yang kedua, institusi agama. Yang ketiga, institusi ekonomi. Yang keempat, institusi politik. Yang kelima, institusi pendidikan. Selanjutnya, tipe-tipe institusi sosial. Yang pertama, institusi sosial berdasarkan nilainya. Institusi sosial berdasarkan kriteria nilainya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Yang kedua, institusi sosial berdasarkan perkembangannya. Yang ketiga, berdasarkan sudut penerimaan oleh masyarakat. Yang keempat, institusi sosial berdasarkan fungsinya. Yang kelima, institusi sosial berdasarkan penyebarannya. Selanjutnya, ciri-ciri institusi sosial. Yang pertama, institusi sosial memiliki kekekalan tertentu yang berlangsung lama. Yang kedua, memiliki satu atau lebih tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh setiap anggotanya. Yang ketiga, institusi sosial merupakan organisasi yang terstruktur serta relatif kekal. Yang keempat, memiliki sejumlah perangkat yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh anggota sebelumnya. Yang kelima, memiliki sanksi atau hukuman yang mengikat tentang bagaimana seseorang bersikap serta bertingkah laku. Selanjutnya, tujuan institusi sosial. Yang pertama, untuk memberikan suatu kenyamanan, kesejahteraan, serta keamanan pada masyarakat. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang tertib. Yang ketiga, sebagai pengikat diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, fungsi institusi sosial. Yang pertama, sebagai pengadaan sosialisasi. Yang kedua, sebagai penyampaian sebuah informasi. Yang ketiga, sebagai pengontrol tingkah laku masyarakat. Yang keempat, sebagai sebuah peringatan. Selanjutnya, materi tentang dinamika sosial. A. Pengertian dinamika sosial secara umum. Dinamika sosial adalah segala bentuk perubahan yang terjadi dalam komponen masyarakat yang terjadi atas kurun waktu tertentu. B. Menurut para ahli. Yang pertama, Kingsley Davis. Kingsley Davis mendefinisikan dinamika sosial adalah bentuk perubahan yang dapat ditandai adanya perubahan struktur dan fungsi masyarakat. Yang kedua, menurut William F. Oakburn, mendefinisikan dinamika sosial adalah perubahan sosial yang meliputi unsur kebudayaan, baik itu kebudayaan yang bersifat material maupun imaterial. C. Bentuk-bentuk dinamika sosial. Yang pertama, perubahan nilai sosial. Yang kedua, norma sosial. Yang ketiga, perilaku individu dari organisasi. Yang keempat, struktur sosial. Yang kelima, kelas sosial. Dan yang keenam, sistem pemerintahan suatu masyarakat. D. Ciri-ciri dinamika sosial. Dinamika sosial mempunyai 4 ciri-ciri, yaitu yang pertama, memiliki kesamaan motif antara individu dengan individu lainnya. Yang kedua, munculnya dampak interaksi. Yang ketiga, adanya penciptaan tatanan sosial maupun kelompok. Yang keempat, berlandaskan norma. E. Jenis-jenis dinamika sosial. Yang pertama, penyimpangan sosial adalah perilaku yang keluar dari norma dan nilai. Yang kedua, mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah fenomena yang terjadi pada individu berpindah kelas sosial. Yang ketiga, pengendalian sosial. Secara serta, proses yang akan dicapai oleh masyarakat sehingga berbagai anggota dapat bertindak sesuai dengan harapan masyarakat. Yang keempat, perubahan sosial. Perubahan menyangkut nilai, norma, serta dalam perilaku organisasi. F. Faktor-faktor dinamika sosial. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal meliputi A. Munculnya konflik antar kelompok. B. Munculnya perselisihan paham dan kelompok. C. Perubahan kepentingan antar anggota kelompok. D. Perubahan struktur kelompok sosial. E. Pergantian anggota kelompok. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi A. Adanya perubahan situasi sosial. B. Tidak perubahan situasi ekonomi. C. Perubahan situasi politik. G. Fungsi dinamika sosial. Dinamika sosial mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, membangun kelompok kerjasama yang saling menguntungkan. Yang kedua, memudahkan pekerjaan. Yang ketiga, memecahkan sebuah masalah pekerjaan.
Yang keempat, menciptakan iklim demokratis di dalam suatu kehidupan masyarakat. Syarat-syarat dinamika sosial. Yang pertama, memiliki struktur sosial. Yang kedua, memiliki norma atau kaidah yang mengatur hubungan di kelompok. Yang ketiga, memiliki pola perilaku. Yang keempat, memiliki sistem tertentu dan selalu berproses. Tujuan dinamika sosial. Yang pertama, untuk meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok lainnya. Yang kedua, muncul rasa solidaritas antara anggota kelompok sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai. Yang ketiga, tercipta komunikasi yang terbuka. Yang keempat, produktivitas anggota kelompok menjadi meningkat. Yang kelima, dapat meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya.